Di tengah rimbunnya hutan Kalimantan Barat, berdiri sebuah desa adat yang menyimpan jejak sejarah, budaya, dan kehidupan masyarakat Dayak Iban yang masih lestari. Desa Ensait Panjang. Rumah betang bukan sekedar tempat tinggal. Ia adalah simbol persatuan, nilai gotong royong, dan filosofi hidup masyarakat desa Ensait Panjang. Terbuat dari kayu ulin yang kokoh, rumah ini berdiri memanjang menaungi banyak keluarga dalam satu atap. Setiap tiang, dinding, dan ukiran menyimpan makna tersendiri. Karena memang dari kata betangnya itu sendiri memang masih memanjang karena masih dalam kelompok satu keluarga, memang satu family, misalnya saudara-saudara semua gitu, masih ada saudara. Ini adiknya bapak, adiknya mama misalnya, keponakan, cucu dan sebagainya, itu ada kaitan keluarga. Arsitektur rumah betang mencerminkan kehidupan sosial masyarakat Dayak egaliter, gotong royong dan saling menjaga. Tidak ada kasta dalam ruang, semua setara. Bahkan konstruksi kayu tanpa paku menunjukkan kearifan teknik tradisional. Desa Ensait Panjang memiliki sejarah panjang. Desa ini telah ada sejak ratusan tahun lalu, dibangun oleh leluhur sebagai pemukiman yang menyatu dengan alam. Perpindahan tempat tinggal, peperangan, dan kisah leluhur masih hidup dalam diri mereka. Kalau betang yang lama didirikan tahun 1985. Nah, itu kami pindah ke sini tanggal 12 bulan 12 1986. Nah, kalau yang baru di pembongkaran yang lama itu bulan 4 2024. Bilik pun nekup ngapit. Jadi mereka digane, inilah yang mereka nih namanya juragan rumah. Juragan rumah nih semua ritual apa segala yang kegiatan misalnya ada yang mereka itu lah yang menentukan. Itulah maknanya tuh. Jadi di sini lah kami yang gitu lah. Kunci rumah betang nih. Rumahnya kalau misalnya ada ritual apa segala itu bukan kepala dusun, bukan RT, bukan yang menentukan. Mereka itulah yang menentukan, misalnya ada ritual jepit tangga apa segala, ada ritual gawai apa segala, mereka yang menentukan. Itulah momennya tuh. Yang tuh bilik pun, yang tuh bilik ngapit namanya. Ngapit, yang itu nekup tapi tetap berurutan. Itulah simbol rumah betang yang namanya tadi itu. Hanya ada bersamaan dengan tiang pemun tadi. Nah, itulah yang namanya rumah betang. Kalau di sini pun rumah berarti bukan rumah betang. Hutan bagi masyarakat desa Ensait Panjang bukan hanya sumber kehidupan, tetapi juga bagian dari identitas. Hutan adat mereka dikelola berdasarkan aturan turun-temurun. Untuk penjagaannya itu kita kalau misalnya salah satu apa yang sudah saya bicarakan dari awal, untuk melestarikan atau menjaga itu memang ada hutan adat yang tertentu yang bisa diambil. Terus kalau ada sebagian tidak bisa, karena kalau memang tidak jaga, kalau memang diambil tidak ada aturan mainnya, itu bisa habis. Jadi polanya mungkin hanya seperlunya saja. Dengan menjaga dan melestarikan itu ada kepentingan tertentu, misalnya masyarakat bukan tidak boleh ngambil, tapi seperlunya saja. Itu yang pasti. Mungkin apa saja apa yang diperlukan, salah satu misalnya untuk bikin rumah, terus yang di dalamnya itu salah satu yang alat tenunnya mungkin dari bahan-bahan pewarnaannya juga. Mengingat kita di sini kan ada tenun ikat, untuk pewarnaannya itu sangat penting. Kalau itu kita lestari, kita perlu jaga, ada aturan mainnya, tidak semena-mena kita mau ngambil. Tenun ikat adalah warisan yang paling khas. Prosesnya panjang dan rumit. Benang diikat, dicelup warna alami, lalu ditenun dengan kesabaran.
Tradisi ini diwarisi dari leluhur perempuan dan menjadi kebanggaan para ibu di desa Insight Panjang. Proses ini mau bikin tenun itu kita caranya tuh prosesnya itu nelayan gitu. Itu dia menangkan polos dari impalan kan ada kan ada 2 kilo gitu kan jadi dia diluayankan dulu udah itu dia ditambah lagi itu disusun lagi kita di sini juga di tenun ini dia tenun mentah tenun mentah itu dari tenun mentah ini baru kita lipat langsung kita bikin motif kalau udah selesai bikin motifnya itu baru kita menenun untuk proses pewarnaan pokoknya kita udah selesai ikatnya kasih warna kalau belum selesai ikat dari ujung ke ujung itu belum juga nggak bisa harus sudah jadi. Saya sedang membuat tenunan dan tenunan yang saya buat ini namanya sal. Nah, sal ini saya nama motifnya penawan uwi. Uwi itu artinya rotan. Nah, makna dari rotan itu, kegunaan dari rotan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, bahwa dulu tuh belum ada segala paku. Jadi orang tua buat rumah betang atau buat apapun zaman dulu tuh harus menggunakan rotan untuk pengikat. Jadi kalau sekarang orang pakai paku, dulu tuh semuanya pakai rotan. Nah, warnanya yang saya buat ini hanya merah dan putih karena putih warna dasar. Jadi warna merah dan putih ini memang warna ciri khas kita orang Dayak. Kalau segala memang ada ya hitam, kuning, itu hanya untuk penghias tepi saja. Nah, itu ya. Kini, hasil tenun tidak hanya untuk keperluan adat. Berkat keterampilan para pengrajin dan dukungan pariwisata, produk Insight Panjang sudah dikenal hingga ke luar negeri. Proses ini tetap menjunjung nilai-nilai adat dan keberlanjutan. Produk penghasilan kita di sini tuh kita di sini tadinya menenun, ada bikin sal, ada bikin selendang, ada bikin kain ukuran tunggu dengan ukuran yang 1,5 meter. Salnya tuh harganya 50 satu helai kan, selendang 100 satu helai. Kalau ukuran yang 1,5 meter itu sekitar 700. Kalau ukuran gombo itu berkisar 1.200.000. Biasa produk yang dihasilkan seperti shawl atau selendang itu dipasarkan kemana? Kadang kita tunggu di rumah di petang ini kan sambil kita menenun. Kadang juga ada di tempat koperasi kita di Kubus itu, di situ kita masarkan. Tarian tradisional, upacara panen, hingga cerita rakyat, semua bagian dari budaya desa Insight Panjang terus diwariskan. Tradisi ini hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya, melalui praktik langsung dan penghayatan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk terlibat di dalam proses gawai Dayak ini sebenarnya itu melibatkan seluruh masyarakat sebenarnya, seluruh masyarakat di desa Insight Panjang ini sesuai dengan mufakat, misalnya menentukan hari apa, tanggal berapa biasanya. Nah, itulah ketentuannya itu. Biasanya kami menentukan di sini ini gawai ini setiap akhir bulan. Keseharian masyarakat diwarnai aktivitas menenun, memasak bersama, dan mengajar anak-anak tentang adat istiadat. Mereka hidup sederhana, tetapi kaya makna dalam keseimbangan dengan alam dan nilai sosial yang kuat. Kalau biasa kami di kegiatannya tuh banyak menurut kami sini. Kalau pas musim ya, istilahnya beladang, untuk kami ini biasa kata orang itu berduruk gitu kan. Iya. Berduruk satu sama lain berganti harinya gitu. Nah, itu kebiasaan kami beladang kami sini, kebun karet.
ada sebagai lada, ada juga contoh sekarang nih gencar itu sawit, bertanam padi, persawahan. Nah itu kalau kegiatan kami seharinya di sini biasa terutama ibu-ibu nih menenun ikat nganyam gitulah intinya sini. Nah itu kalau ketemu juga selalu kami ini membersihkan lingkungan itulah ya untuk depan rumah di belakang rumah jaga kebersihan. Di desa Insight Panjang, cerita, pantun, dan doa-doa adat masih sering disampaikan dari mulut ke mulut. Inilah yang disebut sastra lisan. Cerita-cerita ini biasanya disampaikan oleh orang tua kepada anak-anak. Sastra lisan menjadi cara mereka menjaga dan meneruskan adat serta sejarah dari leluhur. Pantun Pak, pantun ngau bahasa Dayak desa kan Pak. Setelah nuan ke pantun bakani, pokok kami minta non pantun ngau bahasa daerah Pak. Oh, kisah-kisah bunga regai, kisah-kisah bunga jerak. Teku nguai tahu menadai tapi kalau nanda tayo ko nadai nula. Bokong ketupong, bokong di hutan, depan dan kayu bulu. Diminta udan jangan panas pun jangan kasihan kami sekawan kapalnya. Dari tenun hingga tiang rumah betang, dari cerita lisan hingga hutan adat. Desa Insight Panjang adalah cermin dari sebuah warisan yang hidup. Disinilah masa lalu dan masa depan bertemu menjadi harmoni.